Materi Matematika Peminatan kelas 12 bab 2. Untuk pertemuan kedua ialah limit diketahingaan fungsi rasional. Sebelum kita masuk ke limit diketahingaan fungsi rasional, silahkan ingat sifat limit diketahingaan fungsi berikut ini. Jadi sebenarnya yang kalian gunakan itu kebanyakan ialah ini pasti nantinya ya, sifat yang ini. Jadi ingat, jika pembilangnya itu hanya berupa konstanta, sementara penyebutnya itu ada variabelnya, mau dia variabelnya nanti berupa X berpangkat 2 ataupun 3 ataupun 4 dan seterusnya, maka nilai limit ini, limit yang berbentuk rasional untuk X mendekati tak hingga, misalkan di sini adalah 3 per X pangkat 2 itu sama dengan 0. Limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 3 itu sama dengan 0 dan seterusnya ya. Jadi intinya di sini pasti nilainya akan sama dengan 0 seperti itu. Sementara ini silakan kalian ingat ya, untuk n bilangan ganjil sifat limit fungsi diketahinggaannya bagaimana, untuk n bilangan genap juga bagaimana. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal 1. Atau sebelum kita masuk contoh soal, mari kita perhatikan langkah-langkah untuk menentukan nilai limit diketahinggaan fungsi rasional. Sebelumnya, perhatikan bahwa jika kita bertemu dengan bentuk limit yang hasil akhirnya adalah berupa 0 dan 1 per 1, maka ini hasilnya sama dengan 0. Sementara jika kita menemukan bentuk akhir dari limit yang mana itu berupa 1 per 0, itu hasilnya adalah tak hingga. Mau dia 2 per 0, 3 per 0, itu juga hasilnya tak hingga. Di sini jika dia 0 per 2, 0 per 3, tetap hasilnya adalah 0. Itu yang Bapak ingin tekankan pada limit. Sekarang perhatikan cara-cara untuk menentukan nilai dari limit fungsi diketahinggaan untuk bentuk fungsi rasional. Pertama, fungsi rasional dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan fx dan gx merupakan fungsi polinomial ya. Jadi jika dua fungsi polinomial itu berbentuk pecahan, maka bisa dinyatakan sebagai fungsi rasional. Langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel dengan pangkat tertinggi, baik dia di fx dan gx. Jadi di antara fx dan gx mana variabel dengan pangkat tertinggi, itu yang kita pilih. Dia bisa berada di pembilang ataupun dia juga bisa berada di penyebut. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi rasional, seluruh elemen atau suku-suku polinomial pada pembilang dan penyebut dari fungsi rasional itu dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi yang tadi kita sudah pilih. Setelah kita membagi dan menyederhanakan, yang ketiga adalah kita gunakan sifat limit fungsi atau limit diketahingaan fungsi. Maksudnya adalah sifat ini yang kita gunakan ya, seluruh sifat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan soal atau contoh soal 1. Tentukan limit x kuadrat dikurangi 3x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 4x dikurangi 5 untuk x mendekati tak hingga sama dengan, perhatikan, pilih variabel dengan
pangkat tertinggi. Jadi variabel dengan pangkat tertingginya ialah x kuadrat. Sehingga setelah kita memilih x kuadrat, perhatikan di sini ya. Jadi di antara pembilang dan penyebut, x dengan pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Sehingga setelah kita memilih dengan pangkat tertinggi yaitu x kuadrat, maka seluruh elemen pada pembilang dan penyebut itu dibagi x kuadrat. Sehingga di sini hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga, perhatikan, x kuadrat di sini dibagi x kuadrat dikurangi 3x juga dibagi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per, perhatikan yang di bawah, 2x kuadrat itu juga dibagi x kuadrat ditambah 4x itu dibagi x kuadrat dikurangi 5 itu juga dibagi x kuadrat. Hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga, perhatikan, x kuadrat dibagi x kuadrat itu hasilnya adalah 1 dikurangi 3x per x kuadrat itu sama dengan, kita sederhanakan menjadi 3 per x ditambah 1 per x kuadrat itu tetap menjadi 1 per x kuadrat. 3x menjadi x kuadrat itu kita bisa dapatkan dengan menyederhanakan atau mencoret x nya di sini ya, seperti itu. Kemudian ini per 2x kuadrat per x kuadrat hasilnya adalah 2 ditambah, ini kita sederhanakan 4x per x kuadrat, ini coret menjadi 4 per x dikurangi 5 per x kuadrat. Perhatikan hasilnya di sini, ingat ya, untuk bentuk 3 per x, untuk x mendekati tak hingga itu hasilnya 0, 1 per x kuadrat juga 0, 4 per x 0, dan 5 per x kuadrat 0. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi nilai limit untuk x kuadrat min 3x plus 1 per 2x kuadrat tambah 4x min 5 sama dengan 1 per 2. Untuk contoh soal kedua, perhatikan limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 per x pangkat 3 ditambah 4x min 5 sama dengan, perhatikan, pangkat terbesar ialah x pangkat 3 ya, di antara pembilang dan penyebut, sehingga seluruhnya kita bagi dengan x pangkat 3. Hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2x per x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 3 per x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah 4x per x pangkat 3 dikurangi 5 per x pangkat 3. Ini sama dengan limit untuk x mendekati tak hingga 1 ditambah 2x per x pangkat 3 disederhanakan menjadi 2 per x kuadrat ditambah 3 per x pangkat 3 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu adalah, di sini ada kesalahan, maaf. Di sini harusnya adalah 2x pangkat 2 per x pangkat 3 itu hasilnya adalah 2 per x. Ya. Selanjut x pangkat 3 per x pangkat 3 itu hasilnya adalah 1 ditambah 4x per x pangkat 3 hasilnya adalah 4 per x kuadrat dikurangi 5 per x pangkat 3. Perhatikan hasil dari limit x untuk tak hingga untuk 2 per x itu hasilnya adalah 0 ditambah 0 ditambah 0. Jadi ini hasilnya 0, ini 0, ini juga 0 per ini 1 ditambah 0
dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 0/1 sama dengan 0. Jadi nilai limit fungsi untuk 2x kuadrat tambah 2x tambah 3 per x pangkat 3 tambah 4x min 5 sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh ketiga, tentukan limit dari 2x pangkat 4 tambah 5x. Ini lumayan banyak. Limit x mendekati tak hingga untuk 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 1 per x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1 sama dengan, perhatikan, pangkat terbesarnya ialah x pangkat 4. Sehingga bagi seluruh elemen atau suku pada polinomial di pembilang dan penyebut dengan x pangkat 4, sehingga hasilnya adalah 2x pangkat 4. Kita tulis dulu limitnya ya. Limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 per x pangkat 4 dikurangi 2x per x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4 per x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 per x pangkat 4 dikurangi 5x per x pangkat 4 ditambah 1 per x pangkat 4. Ini hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 2x per pangkat 4 dibagi x pangkat 4, itu hasilnya adalah 2 ditambah 5x pangkat 3 per x pangkat 4, itu hasilnya adalah 5 per x ditambah 3x kuadrat per x pangkat 4, hasilnya adalah 3 per x pangkat 2 dikurangi 2x per x pangkat 4, hasilnya adalah 2 per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 4 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, hasilnya adalah 1 per x ditambah 2x pangkat 2 per x pangkat 4, hasilnya adalah 2 per x pangkat 2 dikurangi 5x per x pangkat 4, hasilnya adalah 5 per x pangkat 3 ditambah 1 per x pangkat 4. Hasilnya adalah, ingat, jika dia berbentuk pecahan seperti ini ya, dan juga yang di bawah seperti ini, bisa dinyatakan hasil limit tak hingganya itu sama dengan 0, sehingga 2 tambah 0 tambah 0 kurang 0 tambah 0 per 0 tambah 0 kurang 0 tambah 0, hasilnya 2 per 0. Kalau di limit ini bisa dihitung, hasilnya adalah tak hingga. Jadi nilai limit untuk contoh 3 ialah sama dengan tak hingga. Nah, sebenarnya untuk nilai limit di ketahinggaan fungsi rasional ini ada cara cepatnya. Coba perhatikan. Jika kita punya limit seperti ini ya, a x pangkat m tambah b x pangkat m min 1 tambah c kali x pangkat m min 2 dan seterusnya per p kali x pangkat n ditambah q kali x pangkat n min 1 ditambah r kali x pangkat n min 2, itu hasilnya seperti ini. Dia akan bernilai 0 jika m kurang dari n, di mana m itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang, sementara n itu pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi m itu kurang dari n, artinya pangkat terbesar dari pangkat terbesar dari pembilang itu kurang dari penyebut, atau pangkat tertinggi dari penyebut. Contohnya itu adalah di soal nomor 2 tadi. Perhatikan, pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah 2 ya, kita dapat dari x pangkat 2. Sementara pangkat tertinggi penyebut itu 3, kita dapat dari x pangkat 3.
Maka karena 2 kurang dari 3, maka bisa dipastikan nilai limitnya ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 ini. Selanjutnya, perhatikan. Untuk limit X mendekati tak hingga dari fungsi rasional ini, jika M-nya sama dengan N, jadi pembilangnya, pangkat tertinggi dari pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut, maka nilai limitnya adalah A per P, di mana A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi dari variabel X dan koefisien dari suku dengan X pangkat N. Jadi ini koefisien ini ya, A di sini dan P di sini. Pada contoh perhatikan soal nomor 1. Ini kan sudah sama ya, sama-sama 2. Pangkat tertinggi pembilang 2, pangkat tertinggi penyebut juga 2. 2 sama dengan 2. Sehingga pangkat tertinggi dari pembilang itu X kuadrat, pangkat tertinggi dari penyebut itu juga X kuadrat, namun di sana ada 2X kuadrat. Ini sama dengan 1 kali X kuadrat per 2 kali X kuadrat. Perhatikan. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2, sehingga hasil dari limit ini sama dengan 1 per 2, seperti itu. Di sini kita tulis langsung sama dengan 1 per 2. Itu cara cepatnya. Selanjutnya yang ketiga, dia akan bernilai tak hingga jika M lebih dari N. M itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang itu lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Itu ada di contoh 3. Pangkat pembilangnya sama dengan 4, sementara pangkat pembilang tertingginya 4, pangkat tertinggi penyebutnya 3. Sehingga 4 lebih dari 3. Maka di sini hasilnya adalah tak hingga. Bisa kalian cocokkan dengan cara manual tadi atau cara biasa. Dengan cara cepat jawabannya sama seperti itu.